تبسم للحياة تساءل قل أين الطريق لا تحزن تفاءل هو الله يرضيك Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah sekalian yang saya cintai, saya hormati dan saya muliakan, doa saya mudah-mudahan kita semuanya yang hadir pada malam hari ini senantiasa selalu ada di dalam lindungan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Puja, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga alhamdulillah pada malam hari ini di malam Ahad kembali kita sama-sama dapat hadir, duduk dan bersilaturahmi di majelis taklim kita ini, dan mudah-mudahan hadirnya kita, duduknya kita, ngaji dan silaturahminya kita kesemuanya akan mendapat ganjaran dan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salawat dan salam kita sampaikan, kita hadiahkan dan kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang saya cintai dan saya hormati, sejenak kita pasang telinga kita, kita buka pintu hati kita, kita dengarkan apa yang akan kita bahas pada pengajian kita di malam hari ini. Jamaah sekalian yang saya cintai dan saya hormati, ada dua makhluk Allah, kedua-duanya maksiat sama Allah. Kedua-duanya melanggar dan menabrak hukum Allah. Yang satu tidak mendapat ampunan, tapi yang satunya diterima taubatnya oleh Allah, artinya mendapat ampunan dari Allah. Nah, inilah yang akan kita bahas, yang akan kita kaji pada pengajian kita di malam hari ini. Ada satu keterangan yang datang dari Sufyan Ats-Tsauri radhiyallahu taala anhu. Kata beliau, kullu ma'siyatin an syahwatin fa innahu yurja ghufranuha. Kullu ma'siyatin an syahwatin. Setiap maksiat, setiap dosa yang kita lakukan, an syahwatin, timbulnya perbuatan dosa yang kita lakukan ini an syahwatin, timbulnya dari hawa nafsu. Fa innahu yurja ghufranuha. Maka kalau maksiat ini kita lakukan disebabkan karena hawa nafsu, itu masih ada harapan mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Apapun itu jenis maksiatnya, kalau kita lakukan berdasarkan hawa nafsu. Kemudian kullu maksiatin an kibrin fa innahu la yurja ghufranuha. Dan setiap maksiat, apapun jenis maksiatnya, yang kita lakukan an kibrin, kita lakukan kemaksiatan itu berdasarkan kepada kesombongan. Jadi ada bedanya nih. Kalau tadi mah ngikutin hawa nafsu, kalau sekarang mah kita maksiat karena sombong. La yurja ghufranuha, maka tidak ada harapan untuk mendapatkan ampunan dari Allah. Kira-kira bisa dipahamkan ya? Ya. Li'anna maksiyata iblisa kana asluha minal kibri.
Karena sesungguhnya maksiat yang dilakukan oleh iblis laknatullah kana asluha minal kibri. Itu asal mulanya adalah dari kesombongan. Fazallatu sayyidina Adam kana asluha minas syahwat. Sementara dosa yang dilakukan, kesalahan yang dilakukan oleh Nabi Adam itu berdasarkan hawa nafsu. Mari kita coba lihat. Iblis Azazil kan awalnya ahlul ibadah. Tingkat dan tarapan ibadahnya sama dengan ibadahnya para malaikat. Makanya iblis itu ada di kelompok malaikat, saking tingginya ibadahnya, saking taatnya. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam alaihissalam yang dalam bentuk yang berbeda, kemudian seluruh malaikat itu pun disuruh tunduk kepada Nabi Adam, Allah perintahkan semuanya itu fasajadu illa iblis. Semuanya malaikat tunduk, menundukkan kepala, tapi ternyata iblis enggak mau. Apa alasannya? Sampai iblis tidak mau tunduk kepada Adam. Padahal itu perintah Allah. Sementara perintah-perintah Allah yang lainnya dikerjakan oleh iblis ini. Dikerjakan semuanya. Sampai karena saking taat dan patuhnya, iblis ini ada di sekitar tingkatan ibadahnya. Nah, ana akramu minhu. Kata iblis, aku lebih mulia dari Adam. Dan aku lebih mulia dari Adam. Apa yang terjadi ini? Sombong. Tuh. Nah, dari kesombongan inilah Azazil mendapat julukan iblis laknatullah. Dari semenjak itulah Azazil yang dulunya ahli ibadah, karena dia sombong, dia tidak mau menuruti perintah Allah, merasa dirinya lebih mulia dari ciptaan Allah yang baru. Nah, semenjak itulah iblis laknatullah. Iblis Azazil itu menjadi makhluk yang dilaknat oleh Allah. Artinya sama sekali tidak mendapat ampunan dari Allah. Apa penyebabnya? Sombong. Fazallatu sayyidina Adam. Adapun kesalahan yang dilakukan oleh Adam alaihissalam. Adapun kesalahan yang diperbuat dan dilakukan oleh Sayyidina Adam kana asluha minas syahwa. Asal mulanya adalah karena hawa nafsu. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala kepada Adam dan Hawa, wala taqraba hazihi syajarata fatakuna. Adam, Hawa, lu jangan sekali-kali makan ini nih. Lu nanti rugi lu seumur-umur hidup. Nah, kemudian apa yang terjadi? Hawa nafsunya Adam inilah yang membuat dia melanggar hukum Allah. Yang satu larangan yang Allah larang kepada Adam dan Hawa, karena ada hawa nafsu pada dirinya, akhirnya diterjang itu larangan Allah. Iblis sombong. Kalau Adam berbuat salah hawa nafsu, maka pataba alaihi. Maka Adam taubatnya diterima. Kenapa? Karena yang dia lakukan itu karena disebabkan hawa nafsu. Sementara iblis ngikutin kesombongan. Nah, kita nih, kesombongan itu banyak dilakukan oleh makhluk Allah yang punya akal dan punya hawa nafsu. Kalau malaikat karena punya akal nggak pernah sombong, karena akal doang pada dirinya, nggak ada apanya, nggak ada nafsunya. Makanya kalau kata Allah ruku, kata Allah sujud, dia sujud. Ini malaikat. Binatang punya hawa apa? Punya hawa nafsu, nggak punya akal. Binatang kalau dia punya akal, burung merak paling sombong di dunia.
Kenapa? Karena paling cakep itu burung itu. Itu binatang yang paling bagus itu. Apanya? Masya Allah, Allah ciptakan, subhanallah. Paling indah itu. Kalau kata merak, itu punya akal, paling sombong dia udah itu. Asal dia kibasin aja sayapnya, begitu indahnya dia itu. Tapi karena dia nggak punya apa? Nggak punya akal, cuma punya apa? Punya nafsu. Nah, kita manusia ini ada akalnya, ada apanya? Komplit kita mah ini. Maka yang terjadi kesombongan itu timbulnya dari manusia. Manusia bisa sombong dengan harta, benar nggak kira-kira ini ya? Bisa sombong dengan ilmu, bisa sombong dengan jabatan, bisa sombong dengan mungkin RT juga dengan ke-RT-an bisa sombong ini. Ini RT yang ngaji ini ya. Mana dia nih RT ini? Nah, lihat. Nah, perhatikan sekarang. Innallaha la yuhibbul mutakabbirin. Allah Subhanahu wa taala murka. Allah Subhanahu wa taala enggak suka kepada orang yang Kenapa? Karena sombong ini adalah sifatnya iblis. Nah, dengan demikian, sebegitu banyaknya dosa dan kesalahan yang kita lakukan lewat hawa nafsu, maka jangan berkecil hati. Sebegitu banyaknya dosa dan kesalahan yang timbul karena hawa nafsu, itu pasti akan mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala manakala kita tobat. Tapi kesalahan dan dosa yang kita lakukan karena kesombongan kita, itulah yang tidak ada harapan untuk mendapatkan apa? Ampunan dari Allah. Allah enggak suka sama orang yang sombong. Kemudian yang kedua, ada keterangan dari Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu. Kata beliau, man kana fi talabil ilmi kanatil jannatu fi talabih. Siapa orang yang dari rumahnya dia melangkahkan kakinya fi talabil ilmi. Dia melangkahkan kakinya untuk nuntut ilmu, untuk belajar, untuk memahami agama. Nah, kita orang yang udah tua ini bukan duduk di sekolah, bukan duduk di bangku sekolah, tapi duduk di majelis sama kita juga. Nah, lalu apa kata Sayyidina Ali? Kanatil jannatu fi talabih. Maka sesungguhnya orang yang hadir dan duduk di majelis taklim itu sesungguhnya dia sedang berjalan menuju ke surga. Kita ini saudara, kita ini cuma duduk kayak gini habis maghrib malam minggu ini. Ini sesungguhnya kita lagi jalan menuju kemana ini? Menuju ke surga. Kira-kira paham gak ini ya? Hah? Nah, kemudian wa man kana fi talabil maksiyah, dan siapa orang yang melangkahkan kakinya fi talabil maksiyah, untuk melakukan maksiat dengan berbagai macam jenis dan cara maksiat. Kanatin naru fi talabih, sesungguhnya orang itu lagi nyari neraka. Contoh, ini malam apa ini sekarang? Malam Minggu, malam Ahad. Kan kita ada dua pilihan ini. Di malam Minggu panjang kita ini. Nah, orang-orang yang ingin mengejar surga, orang-orang yang ingin melangkahkan kakinya ke surga, orang-orang yang ingin mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala, maka dia lebih berat melangkahkan kakinya kemana? Hah? Ayat. Ketiga. Nah, sementara kita karena ada kesadaran pada diri kita, udah, daripada gua ngejar neraka, lebih baik gua nguber surga. Akhirnya apa? Halangan-halangan duniawi kita tinggalkan, kemudian kita tetap hadir dan duduk di majelis sungguh kita ini sedang mengejar apa ini? Mengejar surga. Surga nungguin kita semuanya ini. Nah, sementara kalau yang lain, mungkin ada undangan kemana-mana, ada rapat di Cisarua, reses sama dewan. Lah, lebih ngutamain kesana daripada hadir dan duduk di majelis taklim. Kanatin naru fi talabih, bahwasanya manusia-manusia yang seperti ini sungguh dia sedang mengejar neraka. Nauzubillahi min dzalik. Alhamdulillah Allah gerakkan hati kita ini. Padahal ini kalau malam minggu kita malas minta ampun ini. Benar gak kira-kira ini ya?
Adanya kepengennya yang ke sono, yang ke sini, macam-macam tuh. Nah, tapi kalau Allah sudah memberikan hidayah kepada kita, rintangan-rintangan yang lain itu kita tinggalin itu. Kita lebih milih hadir dan duduk di, walaupun kadang-kadang diomelin sama guru, walaupun kadang-kadang disinggung sama guru, tetap kebal dia. Tetap dia hadir dan duduk di majelis apa sesungguhnya tujuannya? Karena sesungguhnya kita sedang mengejar surga, dan itulah harapan kita. Kita hidup di dunia, nanti kita akan pindah ke alam barzah, dari alam barzah pindah ke di akhirat. Cuman ada neraka sama surga. Yang kita kepengen mah nanti rame-rame masuk kemana? Nah, sekarang kita malam ini, malam minggu, sedang ada di majelis taklim, sedang menuntut ilmu, maka sesungguhnya kita ini sedang mengejar surga. Nah, biarkan mereka yang malam minggu ini ada di mana-mana, dangdutan, nyawer dan segala macam, biarkan. Yang penting diri kita ini Allah selamatkan dari neraka dan Allah masukkan kita ke dalam surga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.